Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggidian Arisna Putri dari kelas Komputerisasi Akuntansi Pagi 19. Nah, di sini saya akan membuat tutorial penggunaan bahasa query dengan menggunakan CMD. Oke, yang pertama saya akan aktifkan XAMPP-nya karena sebelumnya saya sudah install XAMPP-nya terlebih dahulu. Kita ketikkan pada kolom search, kita cari XAMPP. Kemudian klik kiri. Lalu kita aktifkan dengan cara klik start. Kemudian kita cari CMD-nya, kita ketikkan CMD pada kolom search, klik kiri lagi. Nah, maka akan muncul tampilan CMD-nya seperti ini. Oke, langsung saja saya ketik cd, kemudian cd lagi, yang berikutnya ada cd XAMPP, lalu cd MySQL, dan berikutnya lagi ada cd bin, lalu MySQL root. Nah, maka akan muncul welcome to the MariaDB monitor. Dan berikutnya di sini saya akan buat database-nya terlebih dahulu. Saya ketikkan create database, misalkan namanya tugas SQL, lalu saya enter. Nah, maka akan muncul query OK, yang artinya itu database-nya sudah jadi. Untuk membuktikannya, di sini saya akan ketikkan show databases untuk melihat database yang sudah saya buat tadi. Nah, ini di sini tugas SQL. Nah, sebelumnya di sini saya udah buat database-nya dengan nama bahasa query. Nah, di sini saya akan hapus database-nya terlebih dahulu karena saya sudah buat. Di sini saya ketikkan drop database, nama database-nya tadi yang dihapus berarti tugas SQL, lalu enter, berarti sudah terhapus. Lalu berikutnya saya gunakan database yang udah saya buat tadi, yang saya beri nama bahasa query. Caranya yaitu saya ketik use bahasa query, lalu ketik enter. Database change, berarti sudah berhasil masuk ke database bahasa query. Oke, lalu langkah yang selanjutnya yakni membuat tabel. Di sini saya akan membuat tabel karyawan. Caranya ketik create tabel karyawan, kemudian kurung buka, lalu enter. Kemudian masukkan fieldnya, masukkan field namanya, field nama, kemudian tipenya char, ukurannya 35, kemudian enter lagi. Yang kedua kita buat
file pekerjaan, ukurannya, tipenya char itu karakter, ukurannya 25. Kemudian yang ketiga ada file gaji. Di sini saya menggunakan tipenya numeric, ukurannya 20. Kemudian yang terakhir ada M kerja atau masa kerja. Tipenya varchar. Lalu klik enter, kemudian kurung tutup, titik koma, kemudian enter lagi. Maka akan berhasil muncul query oke. Yang berikutnya yaitu memperbarui file, yakni menambah atau mengurangi file. Misalkan di sini saya akan menambah file baru. Jadi caranya yaitu kita ketikkan alter tabel karyawan ya. Add, karena di sini saya akan menambahkan file alamat, jadi saya tulis alamat. Kemudian tipenya varchar, sininya 40. Kemudian titik koma lalu enter. Query oke, yaitu sukses. Ini yang selanjutnya saya akan mengurangi file. Di sini misalkan saya ketik alter tabel karyawan, drop kolom, karena di sini saya akan menghapus kolom alamat yang udah saya buat tadi, jadinya saya ketik alamat di sini lalu titik koma kemudian enter. Query oke, maka sudah berjalan atau berhasil. Yang selanjutnya yaitu ada menyisipkan data baru. Caranya gimana? Caranya yakni ketikkan insert into karyawan, values, enter, kurung buka. Misalkan di sini saya beri nama ya, karena ini kan insert into kan untuk memasukkan datanya. Jadi yang pertama sesuai dengan ininya yang kita buat tabelnya, ada file nama, pekerjaan, gaji, dan masa kerja, ini disesuaikan. Jadi yang pertama kan nama, misalnya namanya Anggi. Kasihkan tanda petik, kemudian koma, tanda petik lagi. Kemudian misalkan pekerjaannya staf ahli. Gajinya misalkan sebesar 15 juta. Masa kerjanya misalkan 2 tahun. Di sini saya tuliskan tahun ya. 2 tahun. Kemudian kurung tutup, koma lagi, enter. Buat sama seperti yang di atas, tapi nama pekerjaan, gaji, dan masa kerjanya kita ubah. Misalkan di sini saya ubah namanya menjadi Dian. Kemudian Dian pekerjaannya administrasi.
Gajinya misalkan di sini saya akan isi 5 juta. Masa kerjanya misalkan 3 tahun ya. 3 tahun. Nah, kemudian enter. Kemudian berikutnya sama formatnya, hanya saja diubah namanya, pekerjaannya, gaji, dan masa kerjanya. Misalkan Arisna, pekerjaannya sekretaris. Misalkan gajinya 17 juta. Masa kerjanya misalkan 4 tahun. Ketik enter, kemudian sama lagi, lakukan hal yang sama ya. Misal namanya saya ganti menjadi Putri. Pekerjaannya misalkan marketing itu pemasaran. Gajinya misalkan saya isi menjadi 4 juta dengan masa kerja misalkan 1 tahun. Nah, kemudian saya enter lagi untuk memasukkan data yang sama. Misalkan di sini namanya Adela. Pekerjaannya misalkan staf ahli. Gajinya semisalkan 14.500.000. Masa kerjanya misalkan 2 tahun. Kemudian enter lagi, lakukan hal yang serupa lagi. Misalkan saya kasih nama Dodi ya, karena tadi belum ada nama cowoknya. Misalkan pekerjaannya sebagai satpam. Gajinya misalkan saya kasih 3 juta di sini. Masa kerjanya misal 5 tahun. Enter lagi. Misalkan namanya saya ganti menjadi Patih. Pekerjaannya sebagai marketing misalkan. Gajinya sebesar 8 juta. Lalu masa kerjanya selama 3 tahun. Nah, setelah itu untuk mengakhirinya ketikkan titik koma, kemudian tekan enter. Maka akan muncul tulisan query OK, yaitu sudah berhasil diinput datanya. Oke, yang berikutnya, setelah kita menginput data-datanya, lalu kita tampilkan data yang telah kita buat tadi dengan cara ketik select from karyawan, titik koma, kemudian enter.
Nah, maka akan muncul tabel karyawannya seperti data yang udah saya input tadi. Oke, yang berikutnya menampilkan field tertentu. Nah, tadi kan kita udah menampilkan semua datanya ya. Caranya tadi select from karyawan. Nah, yang ini beda lagi. Caranya yaitu saya ketik select, misalkan di sini saya akan menampilkan field nama dan pekerjaan. Jadi saya ketik select nama, pekerjaan, from karyawan. Nah, maka akan muncul tabelnya seperti ini yang mempunyai field nama dan pekerjaan. Dan berikutnya lagi, misalkan di sini saya akan menampilkan data-data tertentu. Misalkan saya akan menampilkan data-data yang misal mempunyai nama yang depannya A dan P. Jadi caranya seperti ini, ketik select bintang from karyawan, where nama like, ketik 1 di atas A 10%, ketik 1 or nama like P sen, ketik 1 titik koma, kemudian tekan enter. Nah, maka akan muncul yang namanya A dan P. Selanjutnya saya akan menghapus data atau baris. Jadi caranya seperti ini. Caranya saya ketik delete from karyawan, where misalkan di sini saya akan menghapus data yang namanya Putri. Jadi ketik nama sama dengan Putri. Tekan enter. Nah, untuk membuktikannya saya ketik select from karyawan, enter. Nah, maka yang namanya Putri sudah terhapus. Nah, berikutnya saya akan memperbaiki atau mengedit data atau baris. Nah, caranya bagaimana? Caranya ketik update karyawan, set nama sama dengan, misalkan saya akan merubah data atas nama Risana, where nama sama dengan Arisna. Jadi saya akan mengubah yang namanya Arisna menjadi Risana.
lalu tekan enter. Maka akan sukses seperti ini. Berarti ini tentunya sudah sukses. Terus kita lihat perubahan yang udah kita ubah tadi datanya dengan cara ketik select from karyawan. Maka yang namanya Arisna menjadi Risana. Kemudian misalkan di sini mau mengubah nama file, misalkan caranya yaitu ketik alter tabel karyawan, change M kerja. Misalkan di sini saya akan merubah file M kerja menjadi masa kerja, masa_kerja, tipenya char atau karakter, lebarnya 10 kolom untuk kolomnya, kemudian tekan enter. Nah, akan muncul tulisan sukses seperti ini. Untuk membuktikannya, saya ketik dash karyawan. Nah, maka yang awalnya filenya namanya M kerja menjadi masa kerja. Dan berikutnya untuk pernyataan select yang lain, misalkan di sini saya akan menampilkan data karyawan, di mana data karyawan itu hanya menampilkan nama Anggi misalkan ya. Jadi caranya seperti ini, ketik select from karyawan, where nama sama dengan Anggi, titik koma, enter. Nah, maka akan muncul data yang bernama Anggi. Lalu berikutnya saya juga akan menampilkan data karyawan yang dimana gajinya itu lebih dari 6 juta misalkan, dan pekerjaannya sebagai staf ahli. Jadi caranya seperti ini, ketik select from karyawan, where gaji lebih dari 6 juta and pekerjaan sama dengan misalkan staf ahli. Nah, maka akan muncul data yang gajinya lebih dari 6 juta yang memiliki pekerjaan staf ahli. Yang berikutnya yaitu untuk menghitung jumlah karyawannya, menampilkan jumlah untuk keseluruhan karyawan. Caranya seperti ini, ketik select count. Nah, jadi di sini menggunakan count ya. Count, kemudian kurung buka, bintang, kurung tutup, from karyawan, titik koma, enter. Nah, jadi jumlah keseluruhan karyawannya itu 6 orang.
Saya di sini sudah menyiapkan beberapa tabel ya. Misalnya tabel mahasiswa. Saya buka dulu di folder TGSQL. Kemudian kita lihat tabelnya. Di sini ada tabel mahasiswa. Lalu kemudian setelah itu mengurutkan berdasarkan sebuah kolom. Contohnya mengurutkan berdasarkan nama. Jadi contohnya itu select from mahasiswa order by nama. Jadi mengurutkan mahasiswa itu sesuai dengan namanya. Lalu klik enter. Ini kurang bintang. Kemudian enter. Select from mahasiswa order by nama. Kita ulangi lagi ya, karena tadi nggak bisa di enter. Kemudian coba kita enter by nama. Nah, maka akan muncul tabel mahasiswanya. Nah, berikutnya mengurutkan datanya berdasarkan nama secara descending. Misalkan di sini contohnya mengurutkan tabel mahasiswa secara descending. Caranya ketik select from mahasiswa order by nama, descending atau kemudian tekan enter. Nah, maka akan urut dari yang paling belakang ke yang paling depan. Jadi misalkan dari huruf S ke huruf A. Berikutnya menurutkan berdasarkan kelas dan nama. Itu menurut beberapa kolom pengurutannya. Misalkan seperti ini. Contohnya select from mahasiswa order by kelas dan nama. Kemudian enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian misalkan mengelompokkan berdasarkan kelasnya. Caranya yaitu ketik select from mahasiswa order by
by kelas. Oh, bukan order tapi grup. Enter. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Dan berikutnya lagi untuk contoh pemakaian AVG. AVG itu misalnya untuk menghitung nilai rata-rata mahasiswa. Caranya select bintang from, bukan seperti ini, select AVG nilai 1 from mahasiswa. Ini nggak tahu ini kenapa error, berarti bukan ini, salah berarti. Bukan nilai 1 tapi nilai. Ulangi lagi. Nah, berarti from mahasiswa. Enter. Nah, maka rata-ratanya akan muncul nilainya 84,83. Dan berikutnya untuk menghitung pemakaian on. Nah, itu untuk menghitung jumlah mahasiswanya. Misalkan caranya seperti ini, select count untuk menghitung jumlahnya, bintang from mahasiswa. Maka akan muncul jumlah mahasiswanya yaitu 6 orang. Yang berikutnya untuk contoh pemakaian max, yaitu menampilkan nilai tertinggi. Caranya yaitu select max kurung buka nilai kurung tutup from mahasiswa titik koma, enter. Ini salah karena kelebihan 1A nya, jadi kita ulangi lagi, mahasiswa titik, enter. Nah, maka nilai tertingginya adalah 97. Berikutnya untuk penggunaan min ya, untuk menampilkan nilai terendah. Misalkan contohnya seperti ini, select min kurung buka nilai from mahasiswa, enter. Maka akan muncul nilai terendahnya 72. Dan berikutnya ada contoh pemakaian sum, yaitu untuk menampilkan total nilai. Caranya ketik select sum kurung buka nilai kurung tutup from mahasiswa titik koma. Itu salah, ini tuh harus teliti, jangan sampai ada yang salah. From mahasiswa, enter. Nah, maka total nilainya akan muncul
Publisher 509. Oke, yang berikutnya ada operator join atau operator cross join yang digunakan untuk melakukan operasi cross join atau perkalian kartesian. Di sini saya sudah menyiapkan dua tabel, yakni saya sudah membuat tabel 1 dan tabel 2. Nah, ini tabel 1 dan tabel 2 sudah saya buat. Lalu langsung saja kita praktekkan caranya, yakni ketik select bintang from tabel 1, tabel 2, titik koma, lalu tekan enter. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Dan berikutnya, misalkan kita akan menghapus tabel, caranya seperti ini. Kita klik drop tabel. Misalkan saya akan menghapus tabel publisher. Nah, seperti ini. Tekan enter, maka akan sukses. Kemudian kita buktikan apakah tabelnya sudah terhapus. Kita ketik show tables, titik koma, tekan enter. Nah, maka tabel publishernya sudah hilang. Nah, sekian penjelasan tutorial untuk penggunaan bahasa query dengan menggunakan CMD. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang paham atau ada penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.